Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berhijrah, malah jadi banyak musuh. Nah, pada kesempatan ini ada hal yang sangat menarik, teman-teman ya, terutama untuk yang sedang berhijrah, yang dalam artian di sini berhijrah dalam agama ya, dalam ketaatan, bukannya kondisi membaik, tapi malah jadi banyak permusuhan. Sama orang tua jadi sering bertengkar, sama saudara sering debat, sama teman-teman jadi bermusuhan. Ini adalah fenomena yang berbanding terbalik dari tujuan utamanya berhijrah, teman-teman. Ini jadi masalah yang sangat banyak sekarang dialami oleh saudara-saudara kita, di mana setelah mereka berhijrah, hubungan mereka dengan keluarga malah renggang ya. Ini tentu bukan hal yang baik. Pada dasarnya kita berhijrah itu kan ingin memperbaiki ya kehidupan kita dalam urusan dunia dan akhirat ini. Nah, banyak yang tidak sadar permasalahan ini terjadi adalah yang awalnya kita baik secara sosial, tapi buruk dengan Allah. Setelah berhijrah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi baik, tetapi hubungan secara sosial malah menjadi buruk kan. Bahkan saya sekarang ada kasus nih, saya mengikuti kasusnya. Jadi ada seseorang anak ya teman-teman. Saya kenal anaknya dan saya kenal bapaknya juga. Jadi si anaknya ini bertanya awalnya ke saya. Katanya, gimana sih hukumnya ziarah kubur gitu kan? Ya saya terangkan dari berbagai macam sumber supaya anak ini netral nih. Nah di sisi lain bapaknya juga kan jadi bertanya-tanya nih. Anaknya ini jadi baik, jadi sering sholat, puasa sunnah. Tapi bapaknya ini bertanya ke saya kan, kenapa anak saya begini nih? Jangan-jangan nih katanya, jangan-jangan kenapa Pak? Ya takutnya dia aliran sesat, ya kan begitu. Nah jadi permasalahannya adalah si anak ini berpikir bahwa orang tuanya sudah tersesat dan bapaknya ini pun berpikir bahwa anaknya juga ini sudah ikut aliran sesat. Jadi dua-duanya ini malah konflik karena di pikiran mereka jadi saling menyesatkan, teman-teman. Nah, ulah siapa ini? Tentu adalah ulah syaitan ya. Ingin menghancurkan umat manusia dari segi ininya dan tanpa terasa ya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Jadi yang intinya itu kita harus sadar dulu deh. Kita itu mau hijrah itu niatnya apa? Kan niatnya ingin memperbaiki diri ya teman-teman. Maka dari situlah kita harus memulainya. Sedangkan kita ini juga orang timur lah. Intinya tidak bisa serapangan juga sama orang-orang. Jadi harus pakai tata cara yang baik pula. Jangan sampai misalkan kita lagi kumpul-kumpul sama teman-teman ya. Tiba-tiba waktu azan kan. Nah biasanya karena lagi semangat hijrah, kita tuh langsung berangkat aja pergi ke masjid teman-teman. Nanti diobrolin sama teman-teman. Padahal niat kita bagus. Nah, sebagai orang timur, sebagai orang Indonesia, memang baiknya kita pakai bahasa ya. Misalkan sudah mulai masuk waktu azan, kita bilang aja sama teman-teman bahwa, wah ini udah waktunya ada nih. Saya izin dulu sebentar lah 10 menit atau 15 menit mau ke masjid. Kalau mau ada yang ikut, oke. Kalau enggak ya saya duluan dah. Misalkan cuman bahasa gitu doang, itu sudah baik ya teman-teman. Misalkan lagi tiba-tiba pulang ke rumah, ibu kita sedang nonton sinetron misalkan ya. Langsung, wah ini haram, ini nggak boleh itu. Bukannya itu terjadi kebaikan, malah orang tua bingung. Ini anak kesambat apaan katanya ya. Yang tadinya harus jadi orang baik, tapi malah keterimanya jadi buruk. Nah, untuk teman-teman yang mulai berhijrah, memang solusinya adalah adab ya. Adab di atas ilmu. Kita pun harus paham bahwa selama nih, kalau misalkan tidak ada titik temu nih ya teman-teman, selama bukan menyangkut akidah, mungkin kita lebih toleransi lah ya gitu. Kalau bukan hal-hal yang sangat menjurus sekali kepada kekafiran, itu kita bisa lebih tenang aja ya menyikapinya teman-teman. Selama kita itu
tidak apa ya namanya, tidak membahayakan diri kita sendiri juga teman-teman ya. Nah, teman-teman juga harus paham bila mana kita mendengar hadis misalkan Islam itu terbagi 73 golongan ya, 72 golongannya masuk neraka dan 1 golongannya masuk surga. Nah, ini teman-teman juga harus paham yang dimaksud dari hadis tersebut. Jadi intinya yang saya tahu ya, dari 73 golongan itu mereka semuanya masuk surga teman-teman ya. Cuman masalahnya gini, yang 1 golongan ini masuk surganya tanpa hisab. Nah, kalau yang 72 golongan ini masuk surganya pakai hisab dulu, ke neraka dulu teman-teman. Nah, kita itu berusaha supaya masuk surga ini tanpa hisab ya. Karena memang di neraka 1 menit pun mungkin kita tidak akan buat. Nah, dengan toleransi itu kita memahami itu bahwa orang lain pun, yang sesama muslim pun, semuanya insya Allah masuk surga karena mereka pun bersyahadat. Cuman tata caranya masuk surganya ini mungkin ada yang cepat, ada yang lama ya, tergantung hisabnya nanti dengan kelakuan kita nanti. Nah, saat kita memperdalam agama Islam yang secara kafah, yang memang secara lurus, garis lurus, itu sebenarnya itu teman-teman, kita mengejar yang 1 golongan itu, berusaha untuk masuk surga tanpa hisab tersebut. Jadi kalau secara keseluruhan semua muslim itu insya Allah masuk surga. Makanya di sini kita harus melihat lihat posisi, terutama kita orang Indonesia, bila mana kita telah berhijrah, maka gunakanlah tata krama atau tata cara yang lebih sopan bila mana kita ingin mendakwahi seseorang ya. Tapi lebih baik itu kita jangan sampai orang itu merasa digurui oleh kita ya. Kita hanya sebatas saling mengingatkan saja. Nah, selebihnya hidayah itu milik Allah. Nah, dengan cara itu kita harus lebih sadar bahwa kita berhijrah itu untuk kebaikan hubungan kita sama Allah dan hubungan sesama manusia. Jangan dengan hijrah itu kita malah bertengkar. Oke teman-teman, bila mana teman-teman merasa terbantu oleh video ini, boleh dukung saya dengan cara mensubscribe channel ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.